Selamat pagi saudara-saudara terkasih. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 25 Agustus 2020, hari biasa pekan ke-21. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, Engkau menghendaki semua orang untuk jujur apa adanya sebagai umat kesayangan-Mu yang diciptakan sebagai citra Allah. Kami mohon berkat-Mu agar kami boleh menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia, sebagai domba yang digembalakan oleh gembala yang baik, sehingga kami bertutur kata sesuai dengan apa yang ada dalam hati kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan mengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab persepuluhan dan selasih, adas manis dan jintan kalian bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kalian abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkan dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Yesus melihat perilaku ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab itu bosan, jengkel. Kenapa? Dua muka, di depan lain, di belakang lain. Selalu mencari keuntungannya sendiri secara material. Berbohong dalam khotbah-khotbahnya. Membuat tata aturan semaunya. Tebang pilih. Mereka boleh-boleh saja. Seolah-olah mereka ini seperti Allah. Mengelabui banyak orang. Pandai berkata-kata, manis mulut tapi hati pahit. Show. Untuk dilihat orang, berapa yang diberi, itu yang harus ditampilkan. Tetapi, menindas orang dengan alasan agama. Semuanya uang, uang, dan uang. Tidak ada hati untuk orang miskin. Tidak ada hati untuk keadilan. Tidak ada hati untuk cinta kasih. Semuanya drama, sandiwara. Adegan demi adegan dilakukan sedemikian rupa. Jengkel. Yesus jengkel. Maka Yesus membuat koreksi yang tegas supaya orang sadar bahwa semua perilaku yang fashionable tadi tidak melupakan cinta kasih kepada Tuhan yang diuraikan kepada manusia. Doa pun hanya ingin dilihat orang, bukan dalam penghayatan pribadi. Doanya tidak menghasilkan sesuatu untuk orang lain, hanya untuk kepuasan dirinya sendiri. Doanya juga dibuat sandiwara, doa politik untuk menyerang orang lain. Menggunakan segala fasilitas keagamaan untuk kedudukan dan kekuasaan.
Pengalaman ini mengajak kita untuk melihat diri kita masing-masing. Sebagai orang-orang yang berada dalam gereja pada masa ini, di mana kita mempunyai visi dan misi, cinta kasih kepada Tuhan dan sesama, yang harus dilakukan melalui pengorbanan, tapa, dan tobat. Bukan untuk show, bukan untuk mencari kepentingan sendiri, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tapi tutup mata dengan orang miskin. Sehingga keadaan kita tidak berdaya guna. Orang menggerutu di belakang. Yang ingin dan diharapkan oleh Yesus adalah kepolosan, di mana kita membuat orang lain bergembira, berbahagia, merasakan kehadiran Tuhan melalui tutur kata kita, pikiran kita, perbuatan kita, yang betul-betul menggembalakan saudara-saudara kita bersama-sama dalam satu kesatuan persaudaraan. Bukan hanya ukiran-ukiran kata-kata, tetapi betul perbuatan, bukan nato, tapi betul merupakan wujud nyata dari kehadiran Tuhan. Maka kita harus terbuka, membuka hati kita kepada Tuhan, mendoakan orang-orang lain, diri kita juga, dan juga melaksanakan pelaksanaan karya kasih secara nyata, sehingga kita tidak menjadi orang yang celaka. Kenapa? Mengumpulkan sekian banyak harta, kalau mati pun tidak kita bawa. Manusia meninggalkan nama, dan kalau kita berbuat baik, nama itu akan terus diukir dalam hidup dan hati setiap orang. Tetapi sebaliknya, kalau kita pun juga buat jelek, jahat, kita dibicarakan di belakang. Orang bersorak-sorai ketika kita jatuh. Maka mari kita berpegang pada Yesus yang telah melaksanakan tugasnya dalam cinta kasih, berani berkurban, memahami kekurangan orang lain, kesulitan orang lain, dan membantunya dengan sekuat tenaga, dengan sekuat hati. Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang setia, yang membawa semangat. Yang paling penting, Tuhan dimuliakan. Semoga kita diberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber pembaharuan hidup, kami bersyukur karena Dia yang telah datang demi nama-Mu. Kami mohon semoga rohnya menjadikan kami orang-orang baru yang hidup di hadapan-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.